Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke Aqsamul Itnab. Aqsamul Itnab itu macam-macam itnab. Itnab ini berarti lafalnya banyak, kalimat-kalimatnya banyak, tetapi maknanya sedikit. Itnab berarti. Kebalikan dengan ijaz. Al-itnabu yakunu bi umurin katsiratin. Itnab itu bisa dengan banyak hal. Pertama, minha dzikrul khas ba'dal am. Menyebutkan lafal khusus setelah menyebutkan lafal umum. Jadi lafal umum dulu baru lafal khusus. Mengulang berarti ini. Contoh, ijtahidu fi durusikum wal lughatil arabiyyati. Ijtahidu fi durusikum. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam belajar, di dalam pelajaran kalian. Ini secara umum. Lalu wal lughatil arabiyyati dan bahasa Arab. Kan sama aja. Kenapa harus disebutkan bahasa Arab padahal durusikum? Berarti dia itnab. Kata-katanya banyak, maksudnya dikit. Malah lebih ini kan. Apa faedahnya? Wa faidatuhu at-tanbihu ala fadlil khasi. Faedahnya itu memperingatkan tentang kelebihan penyebutan yang khusus itu. Lebih-lebih bahasa Arab misalnya. Karena bahasa Arab itu misalnya lebih sulit atau gurunya killer misalnya. Atau macam-macam. Ka'annahu li rif'atihi jinsun akhar mughayyirun lima qablahu. Seakan-akan karena tingkat bahasanya yang tinggi itu dia jenis yang lain. Sehingga disebutkan sebagai kayak seakan-akan bahasa Arab di dalam contoh ini ya, seakan-akan bahasa Arab itu bukan pelajaran saking tingginya. Jadi disebutkan secara umum baru disebutkan secara khusus. Contoh lagi dzikrul am ba'dal khas wa minha dzikrul am ba'dal khas. Menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Jadi yang khusus dulu baru yang umum. Contoh rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa liwalidayya dan kedua orang tuaku, wa liman dakhala baitiyah dan orang yang masuk ke rumahku, mukminan orang mukmin, walil mu'minina wal mu'minat dan orang mukmin dan orang mukminat. Kan awalnya saya doang, kedua orang tua yang masuk ke rumah, lu mukminin mukminat. Kenapa tidak langsung ampunilah orang mukmin dan mukminat? Kan semuanya sudah masuk kan? Jadi yang khusus dulu baru yang umum. Minha al-idahu ba'dal ibham. Menjelaskan setelah menyamarkan. Pertama-tama disebutkan secara tersembunyi, secara samar, secara tidak jelas. Lalu dijelaskan. Contoh, amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami wa banin. Nih. Amaddakum, Allah memberi nikmat kepada kalian bima ta'lamun sebagaimana kalian ketahui. Lalu amaddakum bi an'ami wa banin. Allah memberi nikmat kepada kalian an'am, hewan berkaki 4, wa banin dan anak-anak. Ma ta'lamun, apa yang kalian ketahui, ini sama dengan an'am dan banin. Awalnya disebutkan secara samar, lalu disebutkan secara khusus. Wa minha at-takrir li gharadin. Mengulang-ulang dengan sebuah tujuan. Misalnya katulil faslih, karena fasolnya atau jumlah mu'taridhahnya panjang. Nih. Wa innam ra'an damat mawathiqu ahdihi ala mithli hadha innahu lakarimu. Ini di sini fasolnya itu antara isim innah yang pertama dan khobarnya. Innam ra'an damat mawathiqu ahdihi ala mithli hadha innahu lakarimu. Jadi innahnya ini disebutkan berulang kali. Wa kaziyadati targhib fil afwi. Contoh yang lain diulang-ulang dengan tujuannya menambah motivasi untuk ampunan. Allah berfirman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ta'fu, tasfahu, taghfiru.
diulang-ulang. Wa kata'kidil indzar, memperkuat peringatan, ancaman. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Wa minha al-i'tirad, jumlah mu'taridah, al-i'tirad wa huwa tawassutu lafdhin baina ajza'i jumlatin aw baina jumlataini mu'taridaini ma'nan li gharadin. Inna thamanina wa bulghataha wa bulligtaha qad ahwajat sam'i ila turjumani. Contoh lain, wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Ini kalau firman Allahnya. Qalu jumlatun li'annahu masdarun mansub fi fi'lin muqaddim annahu anzalahu tanzihan. Subhanahu yaj'alulillahi subhanahu wa lahum ma yashtahun. Wa minha at-tadhyil, ini apa ini? Oh, bentuk-bentuk itlabnya ya. At-tadhyil, mengekor, tuh huwa ta'kibul jumlati. Kalau li'tirad ini jumlah mu'taridah. At-tadhyil ta'kibul jumlah bi ukhra tashtamil ala ma'naha ta'kidan biha. Ta'kibul jumlati, mengakhirkan jumlah dengan jumlah yang lain, tashtamilu ala ma'naha, yang dimana jumlah yang akhiran itu mempunyai makna yang sama. Ta'kidan, sebagai takkid atau memperkuat. Wa huwa imma yakuna jarin majral mathali listiqlali ma'nahu wa istighnaihi amma qablahu. Misalnya dengan cara masal. Masal ini apa namanya? Pepatah. Seperti pepatah, qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Sama. Ja'al haqqu wa zaqal batil. Ja'al haqqu wa zaqal batil. Ja'al haqqu, datang kebenaran, wa zaqal batil, dan kebatilan itu rusak. Lalu setelahnya innal batila kana zahuqa. Punya kebatilan itu rusak, kan sama. Innal batila kana zahuqa dengan wa zaqal batil. Tetapi innal batila kana zahuqa ini seakan-akan seperti pepatah maksudnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak pantun misalnya. Tapi begini ini perlu apa? Perlu praktek juga. Kalau cuman apa? Teori. Bukan teori, apa? Cuman lalu lalang aja buat apa namanya ya? Nggak ada perhatian, nggak paham-paham, jadi sulit. Ini perlu latihan, perlu banyak referensi begini. Karena bahasa itu perlu zauq, perlu pengalaman, perlu banyak pengalaman. Wa yakunu ghairu jarin majral mathali, atau dia tidak seperti sebagai pepatah. Ya ada mistighnaihi amma qablahu qagulihi dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Ini jazainahum bima kafaru. Jazainahum, kami membalas mereka, bima kafaru, sebab mereka kafir. Ini wa hal nujazi illal kafur. Ini halnya, hal di sini punya hal yang istifham, yang nafi ini. Biasanya setelahnya ada illa. Kami tidak membalas kecuali orang yang kafir. Tapi yang pertama dan yang kedua sama. Minha al-ihtiras wa huwa yu'ta fi kalamin yuhmi khilaf al-maqsud bima yadfa'uhu. Mendatangkan kata yang seakan-akan berbeda dengan tujuan. Katanya dan kata-kata itu untuk mendukung atau menolak nih. Contoh, fasaqadiya raka ghairu mufsidiha sabur rabi'i wa dimatun tahmi. Sulit kalau ini harus detail ini. Fasaqadiya raka,
ghairah mufsidiha, sebagai hal. Saubur rabi'i, fa'ilnya sako. Jadi apa namanya? Saubur rabi'i, hujan yang turun pada musim semi. Sako, mengairi dia rokah rumahmu. Ghairah mufsidiha, tidak merusaknya. Wadimatun, dan hujan yang lepas. Hujan lepas itu maksudnya minimal sampai sepertiga siang atau sepertiga malam. Tahmi, mengalir. Karena maksud sako diyaraka saubur rabi'i, kata-kata sako diyaraka saubur rabi'i ini bisa difahami bahwa yang dimaksud adalah hujan itu mengairi rumah kamu. Yang mengairi rumah kamu adalah suatu yang tidak merusak. Tetapi pemutlakan itu memberi kesan bahwa itu lebih umum. Ini perlu detail ini begini nih. وسمي هذا النوع احتراسا لأن فيه الاحتراس والتوقي من توهم خلاف المقصود، ويسمى تكميلا أيضا لتكميل المعنى بدفع الإيهام. Dah. Selanjutnya ilmu bayan besok.